Lelaki ini menangis sejadi-jadinya setelah mengalami sebuah kejadian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berjumpa dengan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya sehingga semua aspek kehidupannya bisa berubah? Teman-teman, ayo saksikan video ini dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa kembali di sesian video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan membacakan kisah-kisah kehidupan salawat yang datang ke WhatsApp saya. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai kisah-kisah kehidupan salawat, boleh berbagi cerita. Langsung saja Anda kirimkan kisahnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Nah, sebelum saya membacakan kisah selawat hari ini, saya berpromosi dulu ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Selawatin Aja, yang ini jilid 1 dan yang ini jilid 2, silakan teman-teman untuk mengordernya. Silakan langsung order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah teman-teman akan banyak mendapatkan inspirasi dan wawasan yang luas dengan membaca buku ini. Oke, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita kita bacakan ya testimoninya. Saya baca langsung ya. Pak Ustadz, izin testimoni dulu. Waktu belum pernah ngamalin selawat, saya cuma beribadah seperti biasa, sholat 5 waktu dan sholat sunnah lainnya seperti umumnya zikir. Selawat juga cuma 33 kali per hari. Dulu saya belum bekerja, seorang pengangguran, dan saya dari orang yang tak mampu, fakir miskin. Dulu nyari kerjaan kemana-mana nggak ada, susah, nggak ada yang ngajak bekerja. Beberapa bulan kemudian, ketika saya sholat malam, tahajud sambil zikir, ada yang bisikin, perbanyaklah sholawat. Jadi dia mendengar bisikan ya. Nah, dari situ mulai setiap harinya sholawat 1000 kali setiap hari, kadang lebih nggak dihitung. Beberapa hari kemudian ada yang ngajak kerja proyek di sebuah pondok pesantren di desa saya, Pak Ustadz. Singkat cerita, udah dapat seminggu bekerja, ada kabar kalau kakek jatuh dari kamar mandi. Nah, dari situ saya mulai, Pak Ustadz, panik. Maksudnya, dia mulai panik maksudnya ya. Langsung pulang dan langsung bawa ke dokter. Dan kata dokter, kalau kakek saya lumpuh total. Nah, dari situ mulai Pak Ustadz, saya tidak bekerja lagi sehari-harinya. Cuma rawat kakekku, ngasih makan, mandiin, sampai ngebersihin buang air kecil dan besar. Saya yang bersihin, Pak Ustadz. Soalnya anak kandungnya nggak mau ngerawatnya. Jadi saya ngalah sebagai cucunya yang rawat kakekku, Pak Ustadz. Aneh ya, yang merawat malah cucunya, anaknya nggak mau. Tapi saya ikhlas lillahi ta'ala. Habis beres ngerawatnya, saya biasa sholat 5 waktu, sholat sunnah dan perbanyak sholawat. Itu Masya Allah Pak Ustadz, rezeki pun ada aja. Ada yang ngasih makanan, sembako dari tetangga, dari orang lain. Ada yang ngasih uang, ada yang bayar hutang, ada yang transfer dari teman. Itu Pak Ustadz, subhanallah, meski saya nggak bekerja, juga cuma ngerawat kakekku, menjalankan sholat 5 waktu dan bersalawat. Itu rezekinya ada aja. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian dikasih cobaan lagi. Kakekku meninggal pas di pertama bulan puasa. Di situ saya kehilangan, Pak Ustadz, sedih. Tapi saya sholawat terus, hati mulai ikhlas, tenang dan adem lagi, Pak Ustadz. Singkat cerita, seminggu kemudian saya sholat tahajud, Pak Ustadz, sambil perbanyak sholawat. Di situ saya kelelahan dan tertidur, Pak Ustadz. Tiba-tiba saya bermimpi. Itu di mimpinya saya di taman, Pak Ustadz. Itu tamannya indah pokoknya. Gak ada di dunia ini yang indah seperti itu sebelumnya. Pak Ustadz, itu anehnya airnya itu jernih seperti permata, mengkilap, dan udaranya sejuk, adem. Tamannya Masya Allah. Pokoknya sampai sekarang masih ingat terus, Pak Ustadz. Singkat cerita, ketika saya lagi melihat dan memandang taman, tiba-tiba datang 2 orang itu, wajahnya tersenyum bercahaya. Yang satu tampan, memakai serban hijau, dan yang satu serba putih, pakaiannya
tatapannya, pakaiannya apa nih, tamapan apa sih, dan cantiknya Masya Allah, tidak pernah melihat sebelumnya sosok seperti itu Pak Ustadz di dunia ini. Terus wanginya itu seperti minyak kasturi, lebih wangi lagi Pak Ustadz. Singkat cerita, dari situ saya bertanya, kamu ini siapa? Wanita itu diam saja, lalu aku bertanya lagi, maaf, kamu ini siapa? Tiba-tiba katanya, Fatimah. Saya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ saya bangun langsung nangis terus sambil bersalawat terus sampai pagi sambil nangis Pak Ustadz. Singkat ceritanya, seminggu habis mimpi itu, saya ada telepon dari teman, dia ngajak kerja di sebuah toko kelontongan di Jakarta. Nah, dari situ mulai tuh Pak Ustadz ada keajaiban, saya berangkat. Itu Pak Ustadz saya disambut, itu bosnya baik banget Pak Ustadz, Alhamdulillah. Setelah ngamalin salawat setiap hari, singkat cerita Pak, beberapa bulan kemudian bosnya bertanya sama saya, tiba-tiba kamu pengen motor, nggak bilang ke saya tuh ya Pak Ustadz. Maksudnya gimana sih? Bahwa misalnya bosnya bertanya sama dia, tiba-tiba bertanya gini, kamu pengen motor? Kamu pengen motor nggak? Gitu maksudnya ya, ngomongnya ya. Jadi bosnya bertanya kepada beliau, kamu pengen motor nggak? Gitu ya. Kata saya tuh, pengen bos, kan saya di kampung nggak punya motor atau kendaraan. Kata bos, pengen motor yang kayak gimana? Kata saya, pengen isi fiction sambil senyum. Subhanallah, besoknya itu langsung dikirim ke rumah di kampung Pak Ustadz. Masya Allah, belum dikasih uang bonus, maksudnya bukan belum ya, tapi ditambah uang bonus gitu maksudnya. Dikasih uang jajan juga, diajak jalan-jalan. Subhanallah Pak Ustadz, berkah salawat setiap hari. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saya sibuk kerja Pak Ustadz. Sholat dan salawat cuma sekedarnya. Masa meninggalkan sholat gara-gara karena sibuk kerja pada waktu itu. Setelah saya tidak bermimpi lagi, saya lebih meningkatkan amalan saya lagi Pak Ustadz. Bahkan sekalipun sudah berhari-hari saya mengamalkan salawat sepanjang malamnya, tidak lagi ada bermimpi seperti yang dulu, lagi bertemu dengan Nabi SAW dan Sayyidah Fatimah. Pada suatu malam ketika saya kelelahan dan tertidur, tiba-tiba saya merasa bertemu dan melihat laki-laki dan seorang wanita muslimah bercahaya, tampan dan cantiknya belum pernah saya melihatnya sebelumnya. Tapi wajah seorang laki-laki itu terlihat muram dan cemberut dan berpaling muka dan badan dari situ lalu aku bertanya, kamu ini siapa? Wanita itu diam saja, lalu aku bertanya lagi, maaf, kamu ini siapa? Tiba-tiba dengan suara yang halus lembut katanya, aku Fatimah. Aku Sayyidina Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ saya bangun langsung nangis sejadi-jadinya Pak Ustadz sambil bersalawat. Sampai sekarang kalau bersalawat Pak Ustadz suka nangis semakin banyak, bersalawat semakin rindu ingin berjumpa Rasulullah Pak Ustadz, semakin mahabbah Pak Ustadz. Nggak tahu kenapa. Kalau lihat video YouTube tentang salawat, tentang kisah Rasulullah SAW dan kisah keluarga serta sahabat, suka nangis sendiri Pak Ustadz. Suka nggak kerasa, terus tiba-tiba hati rindu, hati suka rindu pengen ketemu Rasulullah SAW. Ujung-ujungnya nangis Pak Ustadz. Tapi di sisi lain saya malu Pak Ustadz, saya banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan. Tapi aku rindu Pak Ustadz sama beliau, sudah lama tidak bermimpi lagi. Terima kasih Pak Ustadz udah diizini testimoni, sehat selalu Pak Ustadz, banyak rezeki, semoga Allah memberikan rahmat sama Pak Ustadz, cepat punya keturunan, Masya Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjang umur Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz, udah lama pengen diceritain, cuma Allah belum ngizinin, dan baru sekarang insya Allah Allah ridho dengan kisah saya ini yang saya ceritakan pada Pak Ustadz. Semoga menjadi inspirasi semua, terutama bagi saya sendiri, terutama semoga Allah membalas kebaikan Pak Ustadz. Amin. Masya Allah, luar biasa ya, bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Jujur saya selama mengamalkan salawat sudah bertahun-tahun lamanya, sekalipun belum pernah diberikan kesempatan untuk bermimpi Rasulullah SAW. Tapi keberkahan salawat yang lain ya alhamdulillah, masalah rezeki dimudahkan, doa-doa banyak yang dikabulkan. Cuma itu. Tapi kalau bermimpi dengan Rasulullah
Saya belum pernah merasakan. Saya juga rasanya mendengar kisah ini ingin rasanya dijumpakan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau berziarah ke makam Rasulullah, alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan yang banyak oleh Allah. Sudah berkali-kali rasanya. Ya, semoga saja kita dan semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW meskipun di alam mimpi, ya. Sebetulnya berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun itu di alam mimpi, tapi itu nyata sebetulnya. Ada hadis yang mengatakan demikian, ya. Ya, saya terkesan dengan ceritanya, ya. Teman-teman, ayo kita memperbanyak salawat sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang ingin bergabung di grup WA saya, yang sekarang jumlahnya sudah lebih kurang 790 anggota, bisa mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Saya tunggu pendaftaran teman-teman untuk bergabung di grup WA saya dengan catatan membayar biaya pendaftaran, ya, dan sekali seumur hidup, dan keanggotaannya selamanya sampai ajal menjemput. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.